Kondisi mengenaskan terjadi di kawasan bantaran Sungai Cibeureum. Aliran air sungai yang selama ini menjadi sumber irigasi utama bagi ratusan hektar sawah, kini terhenti total. Penyebabnya bukan karena musim kemarau, melainkan karena deretan bangunan liar yang menutup aliran air. Hasil pantauan di lokasi menunjukkan, sepanjang hampir 1 kilometer bantaran sungai kini dipenuhi bangunan semi permanen. Ada yang berupa warung, bengkel, bahkan rumah tinggal. Sebagian berdiri hanya beberapa meter dari bibir sungai, tanpa izin, dan tanpa memperhatikan fungsi aliran air. Air yang seharusnya mengalir ke saluran irigasi tersumbat lumpur dan material bangunan. Akibatnya, lahan pertanian di wilayah Desa Sukamaju dan Desa Karangjaya mengalami kekeringan parah. Salah seorang petani, Rohman, 52, mengaku terpaksa menghentikan tanam padi karena lahan sudah retak-retak dan irigasi tak lagi berfungsi. Airnya sudah nggak ngalir. Mas, dulu sungai ini nyuburin sawah kami. Sekarang malah jadi mampet karena banyak bangunan liar. Kami cuma bisa pasrah, ujar Rohman dengan nada kecewa. Petani lain bahkan mengaku merugi hingga puluhan juta rupiah akibat gagal panen 2 musim berturut-turut. Menurut data Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, SDAP, Kota Bogor, terdapat sedikitnya 48 bangunan liar yang berdiri di atas sempadan sungai. Padahal, sesuai aturan, kawasan tersebut seharusnya steril minimal 15 meter dari bibir sungai untuk menjamin kelancaran aliran air dan mencegah banjir. Namun, upaya penertiban hingga kini masih terbentur urusan administrasi dan penolakan warga yang mengklaim telah lama menempati area tersebut. Menanggapi kondisi ini, Kepala Daerah Muda, KDM, Haji Fajar Prasetyo, menyampaikan kritik keras terhadap instansi terkait. Ini bukan sekadar pelanggaran tata ruang, tapi sudah berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Kalau air irigasi terhenti karena bangunan liar, siapa yang bertanggung jawab atas kerugian petani? Tegasnya saat ditemui di kantor pemerintah daerah. KDM juga mendesak agar penertiban dilakukan secepatnya, serta meminta dinas terkait menindak tegas oknum yang memfasilitasi pembangunan liar tersebut. Kami tidak anti rakyat kecil, tapi aturan harus ditegakkan. Sungai itu milik bersama, bukan untuk dikuasai segelintir orang, tambahnya. Warga kini hanya berharap pemerintah benar-benar bertindak, bukan sekadar mengeluarkan pernyataan keras di depan kamera. Sementara itu, ratusan hektar sawah menunggu pasokan air yang tak kunjung datang, di tengah panasnya terik dan keringnya janji penertiban. Jika tidak segera diatasi, bukan hanya sawah yang mengering, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang kian retak. Pagi itu, kabut tipis masih menggantung di atas sungai yang membisu. Dari kejauhan terdengar suara martil dan mesin gergaji. Bunyi itu datang dari bangunan-bangunan baru yang muncul di bantaran sungai. Seolah tak ada yang peduli bahwa di balik setiap pukulan palu itu, air sungai semakin sulit mengalir. Rohman berdiri di ujung jembatan kayu, memperhatikan sekelompok orang yang tengah menumpuk batu dan semen. Mereka bekerja cepat, seakan takut ketahuan, tapi juga tidak takut sama sekali. Di sisi lain, warga mulai saling berbisik. Ada yang mengatakan para pemilik bangunan itu bukan warga asli. Ada juga yang menyebut mereka dibekingi oleh seseorang dari luar desa. Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, dalam waktu singkat, bantaran sungai yang dulu ditumbuhi rumput liar kini berubah menjadi deretan kios dan rumah berjejer rapat. Beberapa warga mencoba menegur, tapi dibalas tatapan tajam dan ancaman halus. Ketakutan mulai tumbuh, menggantikan rasa ingin tahu. Rohman tak tinggal diam. Bersama 2 orang sahabatnya, ia mendatangi kantor kelurahan untuk meminta penjelasan. Namun, yang ia terima hanyalah senyuman kaku dan janji akan ditindaklanjuti. Kepala desa bahkan tak berani menandatangani surat laporan warga. Masalah ini sensitif, katanya dengan nada berputar-putar. Kita tunggu instruksi dari atas. Kalimat itu membuat dada Rohman panas. Malamnya, ia duduk bersama warga lain di pos ronda. Lampu minyak menggantung redup di tengah meja kayu. Mereka berbicara pelan, takut ada telinga lain yang mendengar. Kalau begini terus, sawah kita mati, kata seorang lelaki tua. Mereka itu seperti bayang-bayang, datang tanpa izin, tapi sulit diusir. Semua mengangguk, menatap ke arah sungai yang kini tertutup gelap. Beberapa hari kemudian, hujan turun deras. Air sempat meluap, tapi bukan ke arah sawah. Air berbelok, menghantam dinding bangunan-bangunan liar itu,
lalu berhenti di sana, tak punya jalan keluar. Air yang seharusnya memberi kehidupan, kini seperti terpenjara di dalam dinding beton yang tidak semestinya ada. Warga hanya bisa menatap dari kejauhan, mendengar suara air yang bergemuruh tapi tak lagi menyentuh tanah mereka. Keesokan paginya, salah satu bangunan di tepi sungai roboh sebagian. Pemiliknya berteriak marah, menyalahkan air, menyalahkan hujan, tapi tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Warga hanya diam. Mereka tahu, sungai mulai menuntut balas. Namun, mereka juga sadar, bencana yang lebih besar mungkin sedang menunggu di ujung cerita ini. Di antara gemuruh hujan yang masih tersisa, Rohman menatap sungai dengan tatapan kosong. Ia tahu sesuatu harus dilakukan. Tapi ia juga tahu, melawan bayang-bayang bukan hal yang mudah. Bayangan itu punya pelindung yang tidak terlihat, tapi sangat nyata. Beberapa hari berlalu sejak hujan besar itu. Air yang sempat meluap kini berubah menjadi genangan lumpur di beberapa titik sungai. Aroma busuk tercium di udara, bercampur dengan bau semen basah dan kayu lapuk. Anak-anak dilarang bermain di dekat sungai, karena dasar yang licin dan dalam. Namun, di antara lumpur itu, sesuatu menarik perhatian warga. Potongan batang bambu dan pecahan genting tampak menumpuk, membentuk semacam bendungan kecil buatan manusia. Rohman turun perlahan ke dasar sungai yang sudah kering di bagian utara. Kakinya tenggelam dalam lumpur hitam hingga mata kaki. Ia menelusuri aliran itu, mencoba mencari titik tempat air mulai terhenti. Di balik tumpukan batu dan puing, ia melihatnya. Sebuah dinding semen berdiri tegak, memotong jalur sungai. Dinding itu kokoh, dibangun sengaja, bukan karena longsor atau alam. Di atasnya terdapat papan kayu bertuliskan, tanah pribadi. Ia terdiam lama. Angin bertiup membawa bau anyir lumpur, menampar wajahnya yang mulai berkerut karena amarah. Tanah pribadi, bisiknya dengan nada getir. Sejak kapan sungai menjadi milik seseorang? Ia berjongkok, menyentuh semen yang masih baru, dan menemukan bekas tangan manusia di sana. Sebuah jejak, bukti bahwa keserakahan benar-benar meninggalkan tanda. Malamnya, Rohman memanggil beberapa warga ke rumahnya. Mereka berkumpul di teras dengan wajah tegang. Ia menunjukkan foto dinding semen yang ia ambil dengan ponsel bututnya. Semua terdiam, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Ini bukan lagi soal air, ujar Rohman pelan. Ini soal hidup kita. Kalau sungai ditutup, sawah mati, kita pun ikut mati. Ucapannya menggantung di udara, tapi membakar semangat yang lama padam di hati warga. Keesokan harinya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang mulai berani datang ke lokasi dan melihat sendiri. Mereka menatap dinding itu dengan rasa tidak percaya. Ada yang memukulnya dengan batu, ada yang hanya menangis. Sementara di seberang sungai, pemilik bangunan liar itu hanya menatap dingin dari balik pagar. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya, hanya tatapan menantang yang membuat dada warga semakin panas. Beberapa hari berlalu sejak hujan besar itu. Air yang sempat meluap kini berubah menjadi genangan lumpur di beberapa titik sungai. Aroma busuk tercium di udara, bercampur dengan bau semen basah dan kayu lapuk. Anak-anak dilarang bermain di dekat sungai, karena dasar yang licin dan dalam. Namun, di antara lumpur itu, sesuatu menarik perhatian warga. Potongan batang bambu dan pecahan genting tampak menumpuk, membentuk semacam bendungan kecil buatan manusia. Rohman turun perlahan ke dasar sungai yang sudah kering di bagian utara. Kakinya tenggelam dalam lumpur hitam hingga mata kaki. Ia menelusuri aliran itu, mencoba mencari titik tempat air mulai terhenti. Di balik tumpukan batu dan puing, ia melihatnya. Sebuah dinding semen berdiri tegak, memotong jalur sungai. Dinding itu kokoh, dibangun sengaja, bukan karena longsor atau alam. Di atasnya terdapat papan kayu bertuliskan, tanah pribadi. Ia terdiam lama. Angin bertiup membawa bau anyir lumpur, menampar wajahnya yang mulai berkerut karena amarah. Tanah pribadi, bisiknya dengan nada getir. Sejak kapan sungai menjadi milik seseorang? Ia berjongkok, menyentuh semen yang masih baru, dan menemukan bekas tangan manusia di sana. Sebuah jejak, bukti bahwa keserakahan benar-benar meninggalkan tanda. Malamnya, Rohman memanggil beberapa warga ke rumahnya. Mereka berkumpul di teras dengan wajah tegang. Ia menunjukkan foto dinding semen yang ia ambil dengan ponsel bututnya.
Semua terdiam, hanya suara jangkrik yang terdengar dari kejauhan. Ini bukan lagi soal air, ujar Rohman pelan. Ini soal hidup kita. Kalau sungai ditutup, sawah mati, kita pun ikut mati. Ucapannya menggantung di udara, tapi membakar semangat yang lama padam di hati warga. Keesokan harinya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Beberapa orang mulai berani datang ke lokasi dan melihat sendiri. Mereka menatap dinding itu dengan rasa tidak percaya. Ada yang memukulnya dengan batu, ada yang hanya menangis. Sementara di seberang sungai, pemilik bangunan liar itu hanya menatap dingin dari balik pagar. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Hanya tatapan menantang yang membuat dada warga semakin panas. Di tengah suasana tegang itu, seseorang datang membawa kabar baru. Katanya, pembangunan dinding itu sudah dilaporkan ke pihak kecamatan, tapi belum ada tindakan. Alasannya klasik, harus melalui prosedur. Warga tertawa pahit mendengarnya. Mereka sudah hafal dengan kata itu. Prosedur, seolah menjadi tameng untuk menunda kebenaran. Menjelang malam, Rohman menatap sungai sekali lagi. Bulan muncul di balik awan, memantulkan bayangan dinding semen itu ke permukaan air yang tenang. Di dalam hati kecilnya, ia tahu sesuatu akan segera terjadi. Bukan hanya karena air yang tertahan, tapi karena amarah manusia yang mulai mencari jalan keluar. Hari itu panas terasa menyengat. Sawah-sawah yang kering memantulkan sinar matahari seperti cermin, dan tanah retak-retak menimbulkan debu yang berterbangan di setiap langkah warga. Rohman berjalan perlahan di sepanjang pematang, menatap sungai yang kini benar-benar terhalang. Ia tahu, ini bukan lagi masalah sepele, tapi soal kehidupan yang terancam punah. Semua petani berkumpul, membawa cangkul, sekop, dan alat seadanya, siap menghadapi dinding semen yang membelenggu sungai. Di sisi lain, pemilik bangunan itu muncul. Ia berdiri di atas bantalan kayu, menatap warga dengan dingin. Suara keras alat-alat berat terdengar dari belakangnya, menambah ketegangan. Ini tanah saya, ucapnya, suaranya berat dan tegas. Tapi warga tidak bergeming. Mereka sudah terlalu lama menunggu, terlalu lama menelan pahitnya kering dan gagal panen. Kini waktunya bersuara. Rohman memimpin warga mendekat perlahan. Mereka tidak menyerang, hanya menuntut keadilan dan air untuk sawah mereka. Ketegangan begitu pekat. Setiap detik terasa panjang. Angin membawa aroma lumpur dan debu, seperti memberi isyarat bahwa alam pun menunggu keputusan manusia. Sungai yang diam itu seolah menatap balik, menunggu tangan yang mau membuka jalan alirannya. Beberapa warga mulai membersihkan puing-puing di sekitar dinding, memindahkan batu dan kayu yang menahan air. Rohman ikut turun ke lumpur, tangannya menggenggam tanah yang kering dan keras. Perlahan-lahan, mereka mulai membuat celah kecil. Setiap genggaman tanah, setiap dorongan batu, terdengar seperti suara sungai yang mulai bernapas lagi. Pemilik bangunan melihat usaha itu, wajahnya berubah dari dingin menjadi marah. Ia mencoba menghentikan mereka, tapi warga tidak mundur. Mereka tahu ini bukan lagi tentang siapa menang atau kalah, tapi tentang kehidupan. Dan sungai itu, lambat tapi pasti, mulai menunjukkan tanda-tanda akan mengalir kembali. Menjelang sore, air pertama mengalir melalui celah yang dibuat warga. Suara gemericik kecil terdengar seperti nyanyian. Rohman tersenyum, matanya berkaca-kaca. Sawah yang retak sedikit demi sedikit menerima kehidupan baru, meski masih harus menunggu hujan untuk benar-benar pulih. Semua orang terdiam sejenak, mendengarkan suara air yang kini bebas. Di malam yang tenang itu, desa kembali hidup. Anak-anak berlarian, suara ayam dan bebek terdengar di pematang, dan aroma tanah basah menyelimuti udara. Sungai telah bicara, dan warga mendengarkan. Mereka tahu, selama manusia dan alam bersatu, kehidupan akan selalu menemukan jalannya. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk tinggalkan komentar, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan menyimak sampai akhir.